Oke, kita mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini ada 3 bagian yang saya sampaikan. Bagian terakhirnya nanti ada setelah 3 itu bonus ya. Bonusnya itu harus dikerjakan. Padahal bonus itu kan terserah aja ya kan. Mau diambil bonus apa enggak, tapi ini wajib dikerjakan. Tapi tidak tayang secara streaming nanti ya. Artinya tidak di-upload secara publik. Di-upload tetap yang keempat itu, tapi sifatnya adalah unlisted. Jadi saya kasih linknya, nanti dilihat. Kalau dicari langsung di YouTube-nya nggak ada. Kecuali punya link, buka baru bisa. Gitu ya. Oke, kita masuk bagian yang pertama, yaitu tentang apa itu content management system ya. Ya, singkatnya ada aplikasi web siap dipakai, sudah jadi, tinggal kita pakai, tinggal kita ngolah dalamnya aja. Nah, intinya seperti itu ya, intinya. Tapi kita perlu melihat lebih detailnya itu seperti apa gitu ya. Jadi CMS itu singkatan dari Content Management System. Kalau bahasa kita ya sistem manajemen isi. Jadi sistemnya sudah ada, yang kita manajemen, yang kita kelola itu hanya isinya aja. Ya, jadi kita tidak perlu tahu ngodingnya seperti apa kayak gitu ya. Kalau yang kita praktekkan selama ini, kita membuat aplikasinya. Nah, setelah jadi kita kasih ke orang, itu bisa jadi CMS sebutannya ya. Jadi CMS itu adalah perangkat lunak siap pakai yang bisa digunakan untuk membuat, mengelola, memodifikasi konten pada sebuah website. Konteksnya adalah kita bicara karena dia pemrograman berbasis web, konteksnya adalah CMS-nya itu CMS versi web gitu ya. Karena ada juga CMS versi lain. Ya. Jadi CMS itu sudah siap, tinggal kita pakai. Nah, ini memungkinkan orang awam nggak ngerti coding itu bisa dia pakai. Bahkan dia bisa mengonlinekan sebuah website tanpa dia tahu HTML. Dia nggak tahu PHP, database dia nggak tahu, tapi dia bisa bikin website jadi. Bahkan ada orang yang bisa sampai jualan menggunakan sistem berbasis CMS yang dia setup sendiri. Setup itu maksudnya CMS-nya dipakai tanpa dia ngerti ngodingnya gimana gitu. Tinggal gunakan aja bisa. Ya, bahkan lebih bagus daripada kalau bikin sendiri. Ya, nanti ini sebagai bekal salah satunya, jadi punya pengetahuan dulu, nanti saya praktekkan ada 2 yang saya infokan di grup itu ya, kalau mau mempraktekkan. Jadi saya menunjukkan begini caranya, kalau mau mempraktekkan langsung silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa juga, tapi saya sampaikan. Nah, CMS itu dia mendukung yang namanya WYSIWYG. WYSIWYG itu what you see is what you get. Jadi apa yang kita lihat sekarang, itulah tampilannya. Kayak gitu. Karena nanti akan ada CMS yang lain, ya, beberapa CMS itu yang berbeda. Misalnya, kalau yang biasa menggunakan GitHub, itu cara nulis tebal, huruf itu ditebalin kayak gitu ya, atau dimiringkan atau dikasih garis bawah. Itu kalau di HTML taunya adalah pakai B. Ya, terus kalau dia underline pakai U, kalau dia dimiringkan pakai I, kan gitu kodenya ya. Tapi kalau kita lihat di WA misalnya, kalau bikin tebal pakai, kalau sebuah teks di WA itu pengen jadi tebal, pakai apa? Pakai bintang. Bintang ditutup pakai bintang. Antara bintang dan bintang itu adalah tebal dia. Kalau supaya tulisannya ada garis bawahnya, supaya dia miring, supaya dicoret, ada garis, teksnya dicoret kayak gitu ya. Misalnya teks seperti ini, terus dicoret kayak gini, pakai tanda apa? Ada tahu Pak, ada pernah make. Pokoknya kalau salah dihapus gitu. Oke. Ada yang seperti itu caranya. Nah, kalau itu bukan WYSIWYG namanya. Kenapa? Karena kita harus masukin kode-kode tertentu. Nanti setelah ditampilkan dia akan tampil secara berbeda gitu ya.
Nah, kalau CMS ini secara umum dia WYSIWYG. What you see is what you get. Nah, ini ada versinya CMS itu yang versi proprietary atau berbayar, ada juga yang open source. Open source itu boleh download pakai gratis. Ya. Jadi antara proprietary dengan open source itu berbeda. Nanti ada lagi yang namanya free software, lain lagi. Jadi free software itu belum tentu gratis. Tapi kan free Pak depannya. Free itu maksudnya bukan gratis, maksudnya bebas. Free itu bebas. Misalnya sekarang Elgarami, ya. Apa? Free Gaza, free Palestina. Ya, bukan gratis Gaza artinya. Tapi artinya bebaskan, merdekakan kayak gitu. Maksudnya apa? Yang free software tuh kita bisa memakai sesuka-suka kita. Nah, gitu ya. Tapi sesuka-suka kita itu ada yang berbayar, ada yang tidak. Ada yang memang gratis, ada yang enggak. Itu perlu dipahami. Nah, berkaitan dengan penggunaannya. Jadi tergantung dari fungsi CMS-nya masing-masing ya. Karena CMS itu ada yang untuk e-learning, untuk pembelajaran itu ada sendiri kategorinya. Ada yang untuk blog, ya. Kemudian ada yang untuk portal, ada juga yang untuk perusahaan ERP, ada yang berbasis CRM, HRM dan seterusnya. Yang sudah menyediakan tinggal pakai kita, itu macam-macam. Ada yang untuk video streaming, dia khusus CMS-nya. Ya. Untuk audio streaming ada sendiri juga. Nah, CMS itu bisa digunakan secara pribadi, artinya orang per orang, satu persatu boleh. Kita semuanya tuh masing-masing punya satu boleh. Atau bisa juga digunakan untuk perusahaan, baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Bahkan kampus-kampus kebanyakannya menggunakan CMS, tapi dimodifikasi. Ya, seperti kampus kita itu menggunakan CMS. Terus kampus besar di Jogja itu UII, ya, itu menggunakan CMS juga. Websitenya beda sama aplikasi sistemnya. Kayak kita kan beda. Kalau untuk akademik kita pakai Smart. Nah, itu ceritanya bikin sendiri. Ceritanya, walaupun beli. Ya. Mungkin sudah pernah saya ceritakan, waktu saya kepala lab, saya mengajukan ada namanya blueprint. Ya. Blueprint itu isinya pengembangan sistem termasuk jaringan dan perangkat, durasinya selama 5 tahun. Ya. Dalam waktu 5 tahun nanti jadi semua. Ditawarkan ke yayasan, saya ditanya, blueprint itu 5 tahun, 2018 sampai 2022. Jadi bertahap gitu ya, bikin itu semuanya. Sudah saya inventarisir semuanya yang kita perlukan di kampus. Sampai ke jaminan mutu, sampai kepada laporan. Mahasiswa tuh berhak lapor, di mana lapornya, dibuatkan aplikasinya. Ya. Pakai 2 basis, yaitu basis web dan basis mobile Android. Itu awal mula. Ya, diajukan ke yayasan. Waktu di rapat ditanya, katanya 3 bulan jadi nggak katanya. Saya bilang itu blueprint 5 tahun. 3 bulan nggak akan ada, perusahaan manapun nggak akan ada yang bisa. Blueprint yang kita set 5 tahun itu dengan fitur segala macam gitu, 3 bulan nggak akan ada jadi. Ya, developer manapun mungkin ada, tapi bayarannya mahal. Mungkin dia minta sampai 500 juta. Ya, saya nggak minta itu. Waktu saya kepala lab, saya minta sediakan 2 orang aja. Jadi bertahap selama 5 tahun, nanti kembangkannya selesai. Jadi cukup digaji. Ya, jadikan dia karyawan, kerjaannya cuma ngoding. Ngodingnya saya minta 1 orang yang ngerti web, 1 orang yang ngerti mobile. Basis datanya dari saya nanti. Saya kasih tahu nih, bikin seperti ini. Jadi kerjasama berdua ini, ya. Tapi yang dikerjakan beda. Yang satu ngerjakan bagian webnya, satu bagian mobilenya, gitu. Cukup digaji gitu aja. Ya, daripada ngupah orang luar. Nanti kalau terjadi error, misalnya kayak Smart itu bermasalah terus. Makanya saya katakan saya sampai mundur dari admin itu, super admin, ya gara-gara seperti itu, nggak cocok.
Tapi ya seperti itu, ditanya 3 bulan jadi nggak? Saya bilang nggak bisa, itu 5 tahun. Ya udah kita beli aja, katanya. Sudah. Ya, tapi setiap kali akreditasi, blueprint selalu dipakai. Bahwa kita akan mengembangkan begini. Padahal nggak ada dikembangkan. Ya seperti itulah ya. Perusahaan besar, kecil juga bisa pakai CMS. Ya, buktinya kampus kita bisa. Ada perusahaan besar juga itu. Ya, saya lupa namanya, itu pakai CMS juga. Ya. Jadi jangan malu nanti ketika punya perusahaan, kita harus bikin sendiri, misalnya ngoding sendiri. Ya kayak kita ngoding itu, nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Kampus besar aja pakai CMS. Ya, UII itu setahu saya terbaik keberapa? Ya, di Jogja. Nah, CMS juga ada yang bersifat single user ya, yang satu pengguna aja, ada yang multi user. Ya, yang bisa digunakan nanti beberapa. Yang kita pakai di websitenya kita itu, saya menggunakannya multi-site. Jadi selain multi-site, multi user juga. Dalam satu sistem itu bisa banyak penulisnya. Maka kalau dilihat itu kalau ada berita-berita, lihat di situ penulisnya siapa. Kadang bisa saya, kadang Pak Dedi, kadang Pak Romi yang nulis di situ ya, karena itu namanya multi user. Nah, selain multi-user, dia juga multi-site. Jadi satu buah website itu bisa dipecah lagi. Yang dipakai mana? CMS-nya satu aja, tapi nanti alamatnya beda. Kalau diakses misalnya si.simikplk.acid misalnya, itu ya. Ada UPM-IP, ada UP3M, bisa diakses. Ada lab.simikplk. Itu core-nya sama, satu aja. Tapi keluarnya kok bisa beda-beda? Ya bisa, pakai CMS. Kalau bikin sendiri, belum tentu bisa, gitu ya. Nah, manfaatnya gimana menggunakan CMS? Pasti yang pertama langsung bisa dipakai. Tentu yang dimaksud dengan langsung itu bukan download habis itu langsung bisa dipakai. Pasti ada yang di setup dulu, diinstal dulu. Setelah itu baru bisa dipakai. Maksudnya gitu ya. Hemat biaya untuk apa? Untuk mendesain, untuk ngoding, untuk implementasi itu nggak perlu. Nah, kemudian banyak orang yang membantu membuatkan aplikasi kecil sebagai pendukung dari CMS itu. Misalnya ada yang bikinkan sebuah CMS itu buat blog sebetulnya, buat blogging aja, buat nulis. Catatan harian istilahnya ya kalau blog itu. Terus ada orang yang mengembangkan plugin atau library ditempelkan ke CMS itu. CMS itu bisa berubah jadi toko online. Ya. Itu menggunakan yang namanya plugin atau library, bisa seperti itu. Nah, kemudian sifatnya multifungsi tadi ya, fleksibel. Kadang dibuat blog bisa, yang CMS yang versi blog itu aja bisa jadi video streaming, audio streaming, bisa berubah seperti itu. Tergantung kita menggunakan plugin yang mana. Ya, bahkan bisa ditempelkan kalau kita post sebuah artikel misalnya atau tulisan di blog kita, dengan bantuan plugin itu bisa otomatis tulisan itu terkirim ke Facebook, ke IG, ke Twitter dan sebagainya. Bisa langsung terkirim otomatis. Ya, ada pluginnya. Ya. Kemudian pilihan temanya, tampilannya itu bisa diubah-ubah, diganti. Ya. Mengelola isinya mudah. Struktur menu dan sebagainya bisa dipindah-pindah kemana-mana. Ya. Menunya mau dihilangkan yang bagian atas, kosongkan, nggak apa-apa, bisa seperti itu. Kemudian yang paling menarik itu adalah diindeks oleh mesin pencari seperti Google. Jadi ketika kita online kan CMS itu langsung bisa dideteksi oleh Google, oleh mesin pencari yang lain. Jadi dia ketika kita ketik langsung terdaftar ada di mesin pencari. Nah, itu yang paling. Kalau kita bikin sendiri belum tentu. Ya. Jadi konsepnya mesin pencari itu, search engine itu dia ada punya robot seperti Google itu. Robot itu jalan-jalan di internet itu, bebas kemana-mana dia. Dia akan membandingkan nanti dengan data yang dia punya. Oh, ini belum pernah kebaca, ini di record, masukin ke database-nya. Kalau sudah pernah terdeteksi, dia akan bandingkan lagi apa isi yang baru dari website ini. Kalau ada yang baru, dia ada update datanya dia, seperti itu. Ya. Kalau kita bikin sendiri, ya kita harus nunggu Google-nya ngindeks. Ya. Nunggu botnya itu jalan-jalan, kalau ketemu baru. Ya, kalau dengan CMS itu CMS-nya yang bisa ngasih tahu.
Nah, seperti itu. Jadi indeksnya bisa lebih cepat ya. Nah, kemudian jenis CMS. Ya. Ada yang komponen Content Management System, yang di manage itu komponen, ada ya. Kemudian ada yang dokumen, DMS misalnya ya. Ada enterprise, ini berkaitan dengan perusahaan, data-data perusahaan, HRM, CRM, SCM dan seterusnya. Itu di semester 5 itu belajarnya. Ya, ERP itu. Ya, kemudian ada digital asset. Ya, memanage aset berupa apa? Gambar, foto, video dan seterusnya ya. Yang sifatnya adalah multimedia. Terus ada web content management system. Ini isi dari halaman web. Ya. Itu jenis-jenis CMS. Lanjut aja ya. Biar kita hari ini cepat keluarnya. Supaya lebih cepat pusingnya. Nah, fitur-fitur CMS ya, ada template otomatis. Jadi kalau nyusun artikel misalnya, nulis artikel, sudah ada template-nya. Tinggal kita milih kategorinya apa, isinya apa di situ, komentarnya diaktifkan atau tidak dan seterusnya, nanti dipublish, selesai. Gitu ya. Punya akses kontrol ke dalam sistem. Bahkan sampai ke dalam sistem root-nya dari CMS tersebut, bukan hanya di artikelnya saja, bukan hanya di kontennya, tapi sampai bisa menambah user baru, bahkan mematikan user yang misalnya dia berbuat curang atau nakal gitu ya, suka menghapus artikel yang sudah ada, misalnya orang-orang jahil seperti itu akunnya bisa dimatikan. Nah, seperti punya akses kontrol seperti itu. Dia punya editing tools. Kalau buat upload gambar itu ada fasilitasnya untuk crop. Ya, kemudian untuk teks itu bisa menebalkan, memiringkan dan seterusnya. Itu editing tools maksudnya ya. Kemudian workflow management itu ada tahapnya. Misalnya tahapnya penulisan itu dari draft dulu, kemudian dipublish, kemudian bisa di-unpublish atau dihapus. Itu alur kerjanya ya. Kemudian bisa berkolaborasi. Sebuah konten itu bisa saja ditangani oleh lebih dari satu orang. Ya. Terus memanage dokumen. Ini kalau dia berupa artikel, dalam sebuah artikel itu ada foto-foto yang dimasukkan. Foto-foto itu biasanya ada kelompoknya, berdasarkan tanggal nguploadnya, berdasarkan tipe dari filenya dan seterusnya. Ya. Kemudian ada lagi version control. Ini kalau di CMS itu biasanya dia akan ngasih tahu ada update terbaru. Ya. Kalau website kita itu seingat saya belum diupdate itu, versinya 4.9. Sekarang sudah ada 5.6. Tapi memang sengaja nggak diupdate. Memang dibiarkan gitu ya. Kemudian ada scalable expansion, bisa diperluas. Diperluas itu apa? Contohnya tadi, awalnya CMS ini buat blog aja, terus dirubah menjadi buat foto. Misalnya buat fotografi, ngumpulin foto di situ, atau buat video, atau bahkan buat toko. Ya, itu bisa. Nanti tergantung dari fitur masing-masing CMS. Ini cara kerja salah satu dari CMS ya, seperti itu. Ada bagian ini levelnya ya. Ada design manager, kemudian ada content contributor, ini yang masukin kontennya. Kemudian ada editor yang meriksa dulu nih layak dipublikasikan atau tidak. Kemudian ada bagian approver-nya. Menurut editor ini sudah layak terbit, tapi belum terbit. Nah, yang approve ada lagi orangnya. Ya. Kata editor ini sudah siap diterbitkan. Yang approver tinggal klik publish. Kayak gitu. Tapi semua itu bisa dilakukan oleh satu user aja. Ya. Kalau dia masuk di level design manager, dia bisa semuanya. Kemudian ada site visitor, dia nggak ada punya akses apa-apa, tidak bisa ngedit, menghapus, cuman bisa baca. Ya, ini salah satu cara kerja. Jadi ini dalam bentuk blok ya. Jadi yang punya full right ini, yang akses penuh ini, hak penuh ini adalah adminnya, super admin. Dia bisa ngapa-ngapain apa semuanya, ganti template, ganti tema dan sebagainya dia bisa.
Nah, kemudian ada orang yang ditugasi sebagai kontributor. Biasanya seperti ini, kerjaannya wartawan misalnya ya. Dia nulis berita aja, ngirim foto, sudah selesai. Nanti ada tim editornya yang memperbaiki kata-kata dan sebagainya. Setelah itu selesai, oke, kata editornya, yang approver ini biasanya pemret, pemimpin redaksi ya. Ini layak ditayangkan atau tidak? Beritanya layak dipublikasikan atau tidak? Seperti itu. Itu salah satu ya. Yang lainnya beda lagi cara kerjanya. Nah, ini kriteria dalam memilih CMS. Yang pertama itu kemudahan penggunaan, itu standarnya. Tapi ini tidak baku, semuanya harus diikuti gitu, enggak. Jadi tergantung masing-masing orang yang akan menggunakan CMS. Ada yang hanya satu aja yang dia perlukan, pokoknya gampang digunakan, sudah. Ada juga yang begitu. Ya, kalau kita sebaiknya apa yang kita perlukan itu bisa terpenuhi, gitu ya. Misalnya mudah dalam penggunaan. Yang kedua, kemampuan penyesuaian. Jadi CMS-nya ini bisa diotak-atik, dirubah-rubah gitu ya, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian faktor keamanannya, seperti kemarin yang sudah dicontohkan pakai SQL injection, harus lepas dari itu. Masih banyak lagi kelemahan sistem kemarin yang saya sampaikan itu ya, yang lewat error itu bisa. Harusnya kalau dia nggak ketemu data, pesan yang muncul itu adalah 404 not found, jangan tulisannya not found ya. Dan tampilannya tampilan putih, tulisannya hitam kayak gitu, jangan. Tetap tampilan website kita, cuman ada tulisannya. Seperti kemarin menampilkan ketika akan mengakses secara paksa tanpa login, kan muncul tulisan, ayo mau ngapain. Nah, bagusnya seperti itu dibuat. Kalau halaman itu tidak ada, tulisannya data tidak ditemukan misalnya gitu. Kemudian berkaitan dengan harga, apakah menggunakan yang gratis, open source, atau yang proprietary tadi, yang berbayar. Itu pilihan ya. Kemudian prevalensi pasar, ini yang paling banyak digunakan oleh orang itu apa? Yang lebih orang suka itu sistem yang menggunakan CMS model seperti apa? Nah, itu maksudnya prevalensi pasar. Jadi tergantung. Ada orang yang lebih fokusnya di sini, saya mau ikut trennya gimana misalnya ya. Ada yang seperti itu. Ada yang berdasarkan harga. Yang penting pokoknya gratis misalnya. Gratis dan mudah digunakan. Dua itu jadi kriterianya misalnya, terserah aja. Seperti itu ya. Ini contoh-contohnya, mungkin sebagian kalian pernah dengar atau pernah baca, pernah lihat judul-judul buku di perpustakaan. Ada Magento, ada Joomla. Harusnya Joomla ini pernah dilihat. Ada Mambo. Asalnya dulu itu Mambo ya. Mereka ini satu perusahaan dengan Joomla, tapi tiba-tiba Mambo ini mereka pecah. Ya, antar programmer di dalam itu pecah. Mereka tidak sepakat. Yang satu sepakatnya ini tidak boleh dijual. Pokoknya kasih gratis aja ke orang. Nah, yang satu pengen berbeda, ya. Yang satu ini pengen ada yang bagian gratis yang kita kasih, ada yang harus berbayar. Seperti fitur misalnya, ini harus berbayar. Kalau enggak, ya dia nggak bisa pakai fitur itu misalnya. Nah, ada yang nggak sepakat, pecah dia, keluar. Kemudian dia bikin lagi namanya Joomla. Seperti itu ya. Ada OS itu ya, bukan OS bacanya, OS Commerce, ada WordPress, ada Drupal, terus yang lain ada HubSpot dan seterusnya ya. Itu semua macam-macam CMS. Banyak lagi, silakan diakses di alamat opensourcecms.com. Itu banyak sekali daftarnya ya. Termasuk buat jurnal, misalnya artikel-artikel itu menggunakan yang namanya OJS, Open Journal System. Itu CMS juga, gratis dikasih. Ya, dia jualannya jualan template. Jadi tema websitenya itu dia jual. Tapi sistem websitenya itu dia kasih gratis. Nah, seperti itu ya. Ada lagi yang namanya OMP, Open Monograph Publication. Itu juga ada. Gratis juga ya. Ada yang bentuknya seperti Wikipedia, ada ya. Itu ada PostWiki, ada MediaWiki dan seterusnya itu. Kalau yang berbasis blog utamanya itu adalah Drupal, WordPress ya. Kalau dia untuk toko online itu ada OS Commerce, kemudian ada WooCommerce,
Ada juga yang nanti saya mau praktekkan yaitu open chart. Ya, itu kalau mau bikin toko. Sampai sini ada pertanyaan? Tentang CMS, teorinya. Nggak ada pertanyaan karena nggak dipraktekin, jadi bingung. Ya. Kita masuk aja ke bagian yang kedua. Nah, sini ya.